Sementara itu Dr. Seo mencoba menghubungi Pak Myong namun panggilannya ditolak. Orang-orang menemuinya untuk meminta bantuan, tapi ketika dirinya dalam keadaan sulit semua orang menghindar. Membuatnya kesal dan mengajak Isu bertemu, untuk memberitahu Isu jika lukisan wanita tenggelam di mimpinya adalah buatannya. Kejadian itu terlalu mengerikan untuk seorang anak kecil. Akhirnya Dr. Seo memberikan terapi untuk keluar dari dalam ruangan kosong tersebut. Dan kembali melihat kejadian mengerikan di masa lalu, ketika ibunya meninggal dalam bak mandi. 바닥을 봐. 문을 열어. Semua kebenaran ini membuat Isu sangat marah dan segera menemui ayahnya yang sedang melakukan rapat. Mengapa selama ini sudah membohonginya dengan ingatan palsu? Pak Myong melakukan semua itu demi melindungi Isu. Saat itu Pak Myong tiba dengan menemukan Isu tergeletak di samping bak mandi. Dan ibunya telah meninggal. Kondisi saat itu Pak Myong belum menikah dengan ibu Isu, sehingga Pak Choi menyuruhnya segera pergi agar tidak merugikannya. Tapi setelah kejadian itu Isu tidak bisa bicara. Bahkan psikoterapi tidak bisa mengobatinya. Hingga tidak ada cara lain selain menghapus ingatan Isu. Isu merasa kematian ibunya karena sang ayah mengusir wanita hamil demi mengamankan jabatan bukanlah cinta, karena sang ayah hidup ibunya menjadi hancur. Malam itu Isu tak sanggup masuk ke rumah, setelah mengingat kematian ibunya yang sangat tragis. Tanpa sengaja Gang Yun melihatnya sehingga mengajaknya ke tempat indah yang sering dikunjungi ketika pikiran sedang kacau. 경치 좋지? 머리가 복잡할 때 여기 오면 좀 풀리더라고. Kematian sang ibu akibat depresi dan overdosis obat tidur membuatnya berpikir apakah semua ini karena dirinya. Setelah itu Pak Choi mengajaknya tidur di hotel sementara waktu. Sedangkan Gang Yun menemui reporter Gi dan melarangnya menulis artikel tentang ibu Isu dengan memberikan dua pilihan, hukuman atau hadiah. Jika menulis artikel ibu Isu maka hubungannya dengan Wang Jongtai akan dibongkar. Tapi kalau menerima hadiah maka akan diberi berita eksklusif dalam kasus berikutnya. Tampaknya Pak Myong memang benar-benar mencintai ibu Isu. Ia kembali melihat fotonya yang diambil ketika mereka sedang berkencan. Di tempat lain Hotel Eastrand telah menjadi lokasi syuting film horor romantis. Hanyura adalah pemeran utama dalam film tersebut. Tapi di keesokan harinya Hanyura ditemukan meninggal. Yeonhwa sebagai CEO tiba-tiba keluar dengan baju penuh darah. Pada akhirnya kasus ini kembali ditangani tim 1 sebagai kasus pembunuhan. Yeonhwa akan diamankan sebagai tersangka utama. Anehnya para staf tidak ada yang mau memberikan kesaksian seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Ditambah lagi Yura meninggal dengan menggunakan kostum film, padahal semalam menggunakan pakaian berbeda. Bercak darah di lantai menunjukkan kalau pembunuhan dilakukan di ruang rias. Lalu korban dibawa ke ruang tengah dan senjata yang digunakan adalah properti film, menandakan kalau kejadian ini tidak direncanakan, alias kepepet. Penyelidikan kali ini dilakukan tanpa Isu, sebab dirinya lebih memilih berdiam diri di hotel, seolah ingin menghilang. Membuat Pak Choi mulai khawatir. Dahulu ibu Isu adalah bawahan Pak Choi. Dia adalah wanita baik dan bijak, tapi ia memilih pergi setelah mengandung Isu. Baginya Isu adalah impiannya saat ini. Nama Isu sendiri diambil dari kata ringan tangan kepada dunia, dengan harapan suka membantu orang lain. Tak lama kemudian Isu melihat pesan dari Yong Hwan yang sedang ditangkap kepolisian. Pada akhirnya Isu datang ke kantor polisi untuk menemuinya. Yong Hwan mengaku tidak pernah melakukan pembunuhan. Pada dasarnya ia selalu tidur di lokasi syuting untuk menggunakan narkoba. Isu memberitahu Gang Yun kalau Yong Hwan bukanlah pelakunya, sebab kejadian ini hanya akan merugikannya. Saat ini pun Gang Yun merasa bingung pelaku dan senjata sudah ditemukan.
Semua sudah jelas tapi tidak menemukan penyebab atau biasa disebut motif pembunuhan. Para staf juga memilih bungkam saat diminta kesaksian. Isu yakin jika para staf memilih bungkam sebab takut dipecat. Untuk itu ia mengajak Gang Yun menemui seseorang yang lebih berkuasa daripada Yong Hwan, dan ternyata orang yang lebih berkuasa adalah dirinya sendiri. 만나러 왔어요? 네? 일들은 일들. 너 약속 잡고 왔어? 아니? 내가 잘 아는 사람이 뭐야? 써 있잖아. CEO 진이수. 내가 만든 회사라고. Rupanya Isu adalah CEO sekaligus pemilik perusahaan penerbit film dan Yong Hwan diminta mengelolanya sebagai CEO boneka. Isu lalu memanggil satu persatu setiap staf untuk memberikan kompensasi dan insentif 100 juta bagi mereka yang berguna dalam penangkapan pelaku. Akhirnya muncul nama Hanamsu, dia adalah pemeran utama pria dalam film tersebut. Rupanya Hanamsu juga pernah menjalin hubungan dan bertengkar. Saat berpacaran Yura dituduh para fans Hanamsu, hingga akhirnya mulai membencinya. Bahkan pernah mengaku akan membongkar semuanya. Akhirnya Gang Yun dan Isu datang ke kediaman Hanamsu, namun justru menemukannya bersama seorang wanita yang mana mereka melakukan cinta satu malam padahal baru kenal 3 hari. Di sisi lain pihak forensik telah melakukan autopsi, dari luka yang ada menunjukkan jika Yura sempat melawan namun tidak berdaya. Ditemukan benang merah dan juga DNA di kuku korban. Sederhananya Yura sempat melawan dengan mencakar tangan atau leher pelaku. Setelah dicek DNA itu bukanlah milik Yong Hwan. Kabar itu Junjun sampaikan kepada Gang Yun sehingga memeriksa tangan Hanamsu di sana juga tidak ditemukan luka apapun. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku datang setelah semua orang pergi, tapi di sana sangat gelap sehingga tidak bisa mengenalinya. Ada juga rekaman para staf dari pantulan cermin. Isu melihat Yura sedang ditampar salah satu aktor bernama Baek Shanghai. Periasnya pun menjelaskan jika Baek Shanghai mempunyai sikap dingin dengan julukan penyihir es. Hubungannya dengan Yura juga tidak baik, sebab Yura selalu menjadi pusat perhatian dan mengambil banyak peran. Setelah itu Isu dan Gang Yun menemui Baek Shanghai di rumahnya. Sebelumnya Junjun sempat mengambil rambut Baek Shanghai di sisir perias dan dari DNA-nya mempunyai kecocokan 99,9% dengan DNA yang ada di kuku korban. Secara terang-terangan Baek Shanghai mengakui telah menampar Yura. Saat di tempat syuting Yura sendiri yang menemuinya dan meminta ditampar demi adegan berikutnya. Sebab Yura belum pernah merasakan ditampar, sementara DNA Baek Shanghai bisa berada di kuku Yura itu karena Yura menawarkan mengoleskan salep di punggung Baek Shanghai untuk mengobati ruam. Selain itu Baek Shanghai memberitahu jika Yura mempunyai penguntit, sehingga menyarankan untuk menangkapnya. Seorang artis yang baru saja naik daun tidak mungkin melaporkan penguntit ke kepolisian, karena orang-orang akan menyebar opini mereka sendiri sehingga muncul berbagai rumor buruk. Beberapa hari lalu Baek Shanghai pernah menolong temannya yang mengalami kecelakaan, tapi orang-orang justru menganggap kecelakaan itu ulahnya karena rasa iri. Itu sebabnya citra seorang aktor sangat penting. Sekali saja melakukan kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Hasil forensik telah mendeteksi Yura menonton video sebelum meninggal. Tapi saat ini mereka tidak bisa memastikan video tersebut. Sebab video itu tersimpan dalam cloud dan perusahaan cloud tidak bekerja sama dengan kepolisian. Akhirnya Gang Yun mengajak Isu mencari tahu siapakah penguntit Yura. Semua CCTV di tempat tinggal Yura telah disalin. Mereka juga sempat masuk ke kamar Yura untuk menemui ayahnya. Kematian Yura membuat banyak orang berbicara yang tidak-tidak. Tapi banyak juga dari penggemar yang membelanya, bahkan memberikan banyak hadiah. Sayangnya semua itu tidak bisa diterima kepada Yura. Semua ini membuat manajer Yura juga sangat bersedih. Pria itu bernama Sang Tai. Ia memberitahu jika Hanamsu adalah penguntit Yura. Hanamsu juga sudah rekomendasikan Yura sebagai pemeran utama dalam film. Tapi ternyata itu hanyalah alasan agar bisa mengencaninya. Sayangnya ajakan kencan tersebut mendapat penolakan secara halus dari Yura. Meski begitu Hanamsu selalu membuat postingan seolah mereka berpacaran dan itu memancing amarah para penggemar Hanamsu. Sehingga Yura sering mendapat teror, bahkan selalu mendapat pesan spam dari Hanamsu ketika sedang mabuk. Yura berniat membongkar semuanya, tapi Sang Tai melarangnya sebab itu bisa membuatnya terluka.
Saat ini yang paling memungkinkan menjadi pelaku adalah Hanamsu, tapi dalam waktu terbatas Hanamsu tidak mungkin sempat mengeksekusi Yura dan kembali ke hotel. Sementara itu Junjun melihat Hanamsu mencari pengacara pembela, sehingga Gang Yun dan Isu beranggapan Hanamsu telah menyuruh seseorang untuk menghabisi Yura. Siapa sangka perusahaan Cloud mau bekerja sama setelah Kyung Jin mengirimkan permohonan. Kebetulan manajer perusahaan tersebut sangat mengidolakan Yura, namun video yang dilihat Yura telah dihapus. Pihak Cloud hanya bisa memberikan nama file tersebut. Nama file itu membuat Isu teringat CCTV yang dilihat di kamar Yura, sehingga mulai menyadari jika Yura telah memasang CCTV di kamarnya untuk mengetahui si penguntit. Akhirnya mereka kembali memeriksa rekaman CCTV di tempat tinggal Yura. Tapi anehnya tidak ada orang lain yang mondar-mandir selain manajernya sendiri yaitu Sang Tai. Padahal seharusnya seorang manajer berada di lokasi syuting saat jam kerja. Untuk mencari bukti lebih kuat Gang Yun dan Isu mendatangi rumah Sang Tai. Sayangnya mereka tidak bisa masuk. Kebetulan gedung tersebut sedang dijual. Isu mendatangi pengelola gedung dengan berpura-pura hendak membelinya. 한수그룹? 아시는구나. 그럼 얘기가 빠르겠네. Namun sebelum itu ia harus melihat kamar 301, jika cocok maka gedung itu akan langsung dibeli. Dengan sedikit membujuknya akhirnya Isu dan Gang Yun bisa masuk ke kamar Sang Tai. Betapa mengejutkannya sangat banyak foto Yura terpampang di mana-mana, bahkan membuat seolah sudah menikah lengkap dengan surat nikah. Di sana Gang Jun berhasil menemukan SD card dari CCTV di kamar Yura. Setelah diperiksa terlihat jelas Sang Tai masuk ke kamar Yura ketika sedang syuting, lalu menikmati pakaian dalam milik Yura. Sayangnya video itu tidak membuktikan jika Sang Tai adalah pembunuh Yura. Di sini Isu mempunyai ide bahwa syuting film harus tetap dilanjutkan. Semua kru film dan sutradara dikumpulkan untuk membuat rencana. Keesokan harinya mereka datang ke lokasi syuting. Isu akan mengadakan upacara kematian untuk Yura sebelum syuting kembali dilakukan, dengan harapan arwahnya bisa pergi dengan tenang. Tapi di tengah upacara tiba-tiba lampu dan lilin padam, Sang Tai seolah melihat Yura yang kesakitan padahal orang lain tidak melihatnya. Di sana Sang Tai mengaku sangat mencintainya dan meminta maaf. Rupanya setelah memasang CCTV Yura mengetahui jika manajernya sendiri yang menjadi penguntit. Namun setelah melihat rekaman itu Yura langsung menanyakan kepada Sang Tai dan akan melaporkannya ke polisi. Pada dasarnya semua tindakan Sang Tai karena merasa terlalu pede. Dahulu Yura pernah mengatakan akan menikah di umur 35. Ucapan itu membuat Sang Tai jika akan menikah dengannya. Tapi pada kenyataannya Yura tidak pernah punya niatan untuk menikah dengan Sang Tai, bahkan menganggapnya sebagai pria gila mesum. Merasa sudah dikhianati akhirnya Sang Tai menghabisi Yura di ruang make up, lalu mengganti pakaiannya agar tetap terlihat cantik. Setelah itu menaruh senjata pembunuhan di ruang Yonghuan dan menjadikannya seolah sebagai pelaku ketika sedang teler menggunakan narkoba. Pada akhirnya Sang Tai ditangkap setelah mengakui tindakannya. Yang mana upacara kematian itu sudah direncanakan Isu bersama semua kru film. Dan yang berpura-pura menjadi Yura adalah Gang Hyun. Fakta di balik kematian Yura tentu saja membuat banyak orang terkejut. Sangat banyak dari penggemarnya yang berdatangan untuk memberikan penghormatan. Tapi ada satu hal yang membuat Gang Yun heran. Mengapa Yonghuan menginap di lokasi syuting? Pada akhirnya Isu menjemputnya dari sel. Awalnya Yonghuan sangat senang, tapi Isu justru membawanya ke tim investigasi narkoba demi bisa menjalani penyelidikan layak dan berhenti menggunakan narkoba. Mungkin ini terdengar jahat dari sisi pandang Yonghuan tapi pada kenyataannya Isu melakukan itu agar sahabatnya terbebas dari kecanduan narkoba yang lebih berbahaya.